Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan tim guru kelas 6 SDN 029 Cilengkrang. Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 3 PB1 tentang pelestarian hewan dan tumbuhan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui kegiatan menyimak informasi, tanya jawab, dan diskusi, siswa dapat menjelaskan tentang pelestarian hewan dan tumbuhan dengan tepat. Pengertian pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian hewan dan tumbuhan adalah usaha pengaturan alam dan lingkungan untuk melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam punah dengan cara menyediakan segala kebutuhannya, seperti makan, minum, tempat tinggal yang memadai. Macam-macam pelestarian hewan dan tumbuhan. Pelestarian in situ. Pelestarian dilakukan di tempat asli hewan dan tumbuhan itu berada, contoh suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. 2. Pelestarian ex situ. Pelestarian dilakukan di luar tempat asli hewan dan tumbuhan tersebut karena kehilangan tempat aslinya. Contoh taman safari, kebun binatang, dan tempat penangkaran. Faktor-faktor kepunahan. 1. Perburuan liar. 2. Hewan dan tumbuhan tidak dapat beradaptasi dengan lingkungannya. 3. Adanya bencana. Dan yang keempat adalah penebangan liar. Contoh hewan yang terancam punah. Orang utan. Orang utan hidup di hutan-hutan yang terdapat di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Keberadaannya mulai terancam karena aktivitas manusia. Orang utan banyak diburu dan dirusak tempat hidupnya. Kedua adalah komodo. Komodo adalah kadal terbesar di dunia. Komodo hanya hidup di Kepulauan Flores, terutama hidup di Pulau Komodo. Komodo dapat hidup sampai 30 tahun. Komodo dewasa dapat menyerang manusia. Anoa merupakan binatang khas dari Pulau Sulawesi. Hewan tersebut hanya hidup di Pulau Sulawesi. Jumlah hewan itu terus berkurang karena tempat hidupnya terus dirusak. Harimau Sumatera. Harimau Sumatera terus diburu karena meningkatnya permintaan bagian tubuhnya. Kulit harimau banyak dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti tas, sepatu, ataupun bahan pakaian. Harimau Sumatera akan punah jika terus diburu. Contoh lainnya adalah burung jalak Bali dan burung maleo. Contoh tumbuhan yang terancam punah. Pohon jati. Karena pohon jati ini banyak digunakan karena sifatnya yang kuat dan awet, pohon ini terancam punah. Fungsinya banyak digunakan untuk perabot rumah tangga, seperti meja, kursi, dan lemari. Yang keduanya adalah Amorphophallus titanum, merupakan tumbuhan dengan bunga terbesar di dunia. Mengeluarkan bau seperti bangkai sehingga dinamakan bunga bangkai. Bunga ini termasuk bunga langka dan dilindungi oleh pemerintah. Tempat hidupnya secara alami ada di Sumatera. Rafflesia alnordi. Bunga ini juga mengeluarkan bau seperti bangkai dan berukuran besar. Bunga merupakan satu-satunya organ tumbuhan yang dapat dilihat. Kuncup bunga itu dapat dijadikan obat sehingga sering dijarah. Keberadaan bunga ini mulai berkurang. Kantong semar. Tumbuhan kantong semar jarang ditemukan. Tumbuhan ini tumbuh di daerah yang kekurangan unsur nitrogen. Hutan di Tangkuban Perahu Jawa Barat merupakan salah satu tempat hidup kantong semar. Tumbuhan cendana. Tumbuhan cendana banyak ditemukan di Nusa Tenggara Timur. Tumbuhan ini digunakan sebagai rempah-rempah dan pengharum. Keberadaannya langka dan harganya mahal. Kesimpulan, alam ini perlu dijaga keseimbangannya. Kita sebagai manusia dapat berperan aktif dengan menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya yaitu dengan menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Stop illegal logging, stop perburuan liar, stop kebakaran hutan. Mari kita jaga alam ini.
Sekian pengantar pembelajaran tema hari ini. Anak-anak, silahkan kalian mencari referensi lainnya untuk mengetahui contoh hewan dan tumbuhan yang terancam punah. Mari kita jaga lingkungan kita, mari kita jaga kelestarian alam kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.